wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Delpa Amelia Putri. Saya adalah guru pendidikan agama Islam kelas 10 di SMA Negeri 1 Banding Agung. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 pada tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Patah, Palembang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 10-3 dengan materi sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Doa memimpin di tempat saja. Sebelum kita mulai pada pertemuan ini, kita berdoa. Mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mungkin. Baiklah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu dengan judul Garuda Pancasila. Semuanya dimohon berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah Ibu tanya dulu, mengapa ajaran Islam dapat diterima dan berkembang pesat pada saat itu? Ada yang bisa jawab? Ya, Atala? Baik, jawabannya ya karena sifat ajaran yang sederhana tanpa sistem kasta dan adanya akulturasi budaya antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Iya, benar. Ada yang lain? Saya Bu, Iya, Bunga. karena kedatangan Islam yang damai tanpa paksaan dan syarat masuk Islam juga mudah. Iya, jadi itu ya. Baiklah, ini bukti peninggalan pada saat masuknya Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hampir 87% penduduk, karena beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebut ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Pada saat itu, sebenarnya pesisir barat Pulau Sumatera merupakan kawasan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang beraliran agama Buddha. Namun, ada penemuan tulisan yang bertuliskan Syekh Ruknuddin wafat pada 675 Masehi di daerah tersebut. Sumber lain menerangkan bahwa para pedagang. Iya. Jadi bagaimana tokoh ulama dulu dalam penyebaran agama Islam dengan keberagaman di Indonesia ini yang begitu banyak? Ada yang bisa jawab? Iya sih Pak. Karena mereka melakukan pendekatan budaya dengan memadukan ajaran Islam dengan seni dan budaya lokal,
seperti Wali Songo membangun masjid dan pesantren, serta mengajarkan keterampilan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya, betul sekali. Ada yang lain? Saya Bu. Iya, Kopi. Menurut saya, perubahan Islam di Indonesia ada juga melalui sinias seperti wayang dan lagu, supaya masyarakat lebih mudah untuk memahami dan menerima ajaran Islam. Iya, semuanya benar ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis biografi, peran, dan perjuangan satu tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia dengan akurat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran atau infografis mini yang kreatif dan sistematis. Yang ketiga, peserta didik mampu mengambil hikmah dari keteladanan tokoh ulama dan menunjukkan sikap kolaboratif selama proses pengerjaan proyek. Jadi dalam pengerjaan nanti, kalian di sini menggunakan model PJPL membuat suatu proyek tentang peran, biografi, dan perjuangan satu tokoh ini disajikan dalam bentuk infografis. Nanti kalian membuatnya menggunakan aplikasi Canva. Sebelum kita belajar, mari kita briefing dulu. Mari kita mulai. Are you ready? Ready. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Materi kita yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, dari Mekah. Fernando. Dua, teori Mekah. Islam masuk di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dengan hitam, ditemukan kemungkinan saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam bahwa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad 13 Masehi. Artinya, bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Iya, terima kasih. Jadi yang kedua itu teori Mekah. Jadi katanya teori Mekah itu masuk pada abad ke-7, tapi berkembangnya di Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Ya, Naura. Teori Malikin. Adanya teori ini dikarenakan umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur politik. Melalui jalur ini, yakni abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga pantai-pantai tempat persinggahan. Proses pengenalan ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Masa berikutnya terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia, mulai dari Aceh abad ke-9 Masehi, dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Ya, kenapa adanya teori yang kelima? Karena katanya penyebaran agama Islam itu melalui jalur maritim atau melalui perairan atau perdagangan. Ada 7 tokoh, nanti 7 tokoh ini yang kalian buat, cari biografi, peran, dan perjuangannya dibuat dalam bentuk infografis dari Canva. Jadi, apa ini sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi silakan kalian mencari informasi tentang ke-7 tokoh tersebut. Jadi yang pertama di sini ada nama kelompok, kelas, terus ada tahap-tahapannya. Di sini kalian memilih tokoh ulama. Siapa yang memilih tokoh dari ke-7 tokoh tersebut? Terus yang kedua, tujuan konten proyek. Biasanya di bagian biografi itu apa saja yang penting, misalnya nama, tempat tanggal lahir, wafat, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, di sini bagaimana kunci dakwah atau karyanya. Jadi atau bagaimana cara mereka menyebarkan agama Islam itu di Indonesia. Yang ketiga,
di wilayah penyebarannya di mana saja atau bentuk jejak peninggalannya. Yang keempat, di sini nilai keteladanan yang relevan yang dapat kita ambil dari penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, di sini pembagian tugas. Jadi maksudnya, misalnya di sini Siva mencari tentang peran atau biografi atau dakwah, dan Nanda di sini mencari keteladanannya atau bukti perjuangannya. Jadi di sini berbagi. Yang kedua, yang B, tahap pelaksanaan proyek. Jadi data temuannya di sini apa? Nama lengkapnya siapa? Asal daerahnya dari mana? Metode dakwahnya bagaimana dalam penyebaran ajaran agama Islam? Yang keempat, suatu peninggalan atau karya yang ditinggalkan oleh tokoh tersebut. Yang kedua, di sini ada nilai keteladanan. Nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari tokoh tersebut. Yang ketiga, evaluasi. Di sini maksudnya kalian mencetak apa yang kalian cari itu benar-benar akurat atau tidak. Yang ketiga itu redaksi. Jadi sekarang silakan kalian cari informasi tentang tokoh. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu sekitar 60 menit ini untuk membuat desain Canva dan mencari informasi dari ketujuh tokoh tersebut. Ya. Semuanya membawa HP kan? Jadi 60 menit ini ya, 60 menit ini terbagi pertama kalian mencari data yang untuk kalian bikin infografis, yang 40 menitnya itu kalian membuat Canva-nya, membuat infografisnya. Yang sudah kalian dapat, informasi yang sudah kalian dapat, dimasukkan ke dalam Canva.
Bagaimana, ada yang sudah? Sudah? Yang sudah silahkan kumpul ke area. Ya, biografinya sangat bagus. Desain kampanye isinya juga bagus. Baik, perhatian di Ya, sudah bagus. Kelompok ketiga Yaitu cinta terhadap ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sudah ya, baiklah, terima kasih. Semua posternya atau infografisnya itu sangat bagus, menarik, dan konten-kontennya sudah sangat jelas dan akurat. Baiklah, di sini mari kita merefleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian isi atau jawab pertanyaan dari refleksi tersebut. Mari kita menyimpulkan. Jadi dalam penyebaran agama Islam itu ada lima teori. Yang pertama, teori Persia, Mekah, dan Bali. Tokohnya ada 7. Yang pertama, Saleh. Yang kedua, Sultan Ahmad. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riyasa. Yang keempat, Wali Songo. Yang kelima, Sultan Alauddin. Yang keenam, Datuk Tunggang Larangan. Yang ketujuh, Sultan Zainal Abidin. Baiklah, terima kasih. Untuk tugas minggu depan, silakan kalian membuat narasi tentang relevansi keteladanan tokoh ulama pada era modern sekarang ini. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi